jangan ditolak gitu ya, karena itu adalah kesempatan belajar. Yang ketiga, tenangkan diri, kerahkan energi dengan suara mantap. Aku pernah menemukan teknik di TikTok, teknik yang bilang kalau misalnya adrenalin itu bisa diarahkan ke sesuatu yang kita inginkan. Misalnya kita deg-degan atau nervous, itu adrenalin kita di puncak. Nah, gimana cara kita memanfaatkan adrenalin kita yang ada di atas ini menjadi energi positif? Biasanya aku teriak-teriak sendiri di kamar, melakukan hal-hal yang aku suka gitu. Itu yang aku denger ya dari TikTok gitu. Jadi pada saat kita nervous, ya manfaatkanlah titik energi yang lagi di atas banget, karena nervous itu kan berarti adrenalin kita lagi tinggi-tingginya. Nah, manfaatkan adrenalin itu untuk menjadi hal yang positif. Apakah itu bisa nari atau nyanyi-nyanyi atau teriak-teriak gitu ya. Itu itu bisa jadi hal yang membuat kita tuh lebih lega gitu ya. Makanya kenapa ada orang yang naik roller coaster, mereka teriak-teriak tapi rasanya lega gitu, karena apa yang tertahan di dalam tubuh mereka itu akhirnya keluar gitu. Nah, ini sama juga menurut aku mengenai mengerahkan energi dengan suara mantap. Tuh teman-teman. Nah, kita coba lihat video ini lagi ya. Sepertinya harus di-upload dulu ke Canva-nya, tapi aku nggak ngerti. Terima kasih. Kami percaya bahasa dengan rajukan bisa kami solusikan. Oke, apa sudah bisa? Video ini belum umum. Oke. Nah, jadi itu materi terakhir sebenarnya teman-teman. Gimana caranya mengurangi kecemasan. Sekarang aku mau uh, ngeliatin video dulu. Oke. Cuma kayaknya di handphone aku harus masuk Zoom agak lama. So, ya nggak apa-apa kali ya di skip. Jadi kalau misalnya ada yang penasaran, bisa aja dilihat guys di YouTube di Duta Bahasa Nasional 2023. Ini kayaknya ada di timeline 2 jam 20 menit apa gitu ya. Oke. So, itu untuk teman-teman yang punya anxiety atau untuk teman-teman yang punya kecemasan gitu ya. Um, why why are you guys stuck in those anxieties? Jangan sampai stuck di kecemasan-kecemasan itu, karena kalau misalnya nggak pernah dimulai untuk takut, nggak pernah dimulai untuk deg-degan di atas panggung, kapan mau mulainya gitu ya? Karena aku pun sama, nggak tiba-tiba bisa public speaking, nggak tiba-tiba bisa jadi MC dan moderator di atas panggung. Pasti melalui banyak proses yang menyakitkan, yang mungkin traumatis juga ya, proses-proses yang kayaknya nggak pengen dialami lagi gitu, tapi itu tuh perlu gitu ya. Jadi saran aku untuk teman-teman, for my closing statement, practice makes perfect and slowly but sure. Pelan-pelan dulu, belajar dari hal-hal terkecil sekalipun. Kalau misalnya teman-teman bersungguh-sungguh, pasti teman-teman bisa jadi the perfect public speaker atau the perfect MC atau moderator yang teman-teman inginkan. Terima kasih. Wah, luar biasa sekali ya materi dari yang disampaikan oleh Kak Gamet tadi. Nah, sebelumnya Lida meminta maaf dulu nih teman-teman, karena tadi keluar Zoom bentar kan, karena ada problem. Nah, di sini juga Lida belajar, ternyata ketika kita menjadi MC atau moderator, itu kita dituntut untuk bisa bisa gimana problem solving itu yang bagus. Karena kita kan nggak tahu nih apa kendala yang bakal terjadi ketika kita mengadakan sebuah acara. Oke, karena tadi Kak Gaista udah menyampaikan sangat banyak ya materi yang bermanfaat sekali. Bagaimana caranya public speaking yang bagus dan apa aja nih yang harus diperhatikan dalam public speaking dan apa juga tips-tipsnya ya Kak, luar biasa sekali.
Dan udah dijelaskan juga, ternyata ketika kita menjadi seorang speaker, itu juga punya kecemasan gitu. Nah, dan jadi kan kecemasan itu datangnya dari diri kita atau dari audiensnya, atau kita udah fokus nih mau Bang. Nah, tadi juga kan kita udah mendengarkan materi tentang public speaking dan apa aja nih yang harus diperhatikan oleh seorang MC atau moderator. Di mana seorang MC atau moderator itu mereka juga memiliki catatan khusus nih buat nanti bisa kita sampaikan juga kepada audiens gitu kan, Bang. Nah, juga itu tadi ada topik selection juga dan speech purpose. Itu ada to inform dan to persuade and to entertain. Kemudian topik selection-nya ada relevan, bermanfaat, dan menarik. Karena ketika kita menjadi seorang speaker, kita juga harus menyampaikan materi yang menarik nih bagi audiensnya gitu kan. Dan audiens pun juga paham sama bagaimana sih cara kita menyampaikan public speaking yang bagus gitu. Nah, karena tadi Kak Gamet udah menyampaikan panjang lebar materi yang sangat luar biasa, ada nih dari teman-teman yang mau bertanya gitu, atau ada yang mau sharing-sharing bareng pemateri kita yang sangat kece pada malam hari ini, boleh dong langsung raise hand aja ya siapa yang mau nanya. Oke, udah ada Bang Abdul Kholik Permana ya yang mau bertanya. Silakan Bang bertanya, kenalkan diri dulu ya. Terima kasih. Baik, apakah suara saya terdengar? Terdengar sangat jelas, Bang. Dengar jelas sekali, Bang. Terima kasih kepada Kak Lydia yang telah mempersilahkan saya untuk bertanya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Kak Gaiska yang telah memberikan materinya pada malam hari ini. Sangat luar biasa dan menjadi sebuah wawasan baru untuk saya ketika kita menjadi seorang public speaker atau public speaking, ternyata banyak yang perlu dipersiapkan gitu ya. Dengan apa yang tadi disampaikan oleh Kak Gamet, terbenak satu pertanyaan, di mana saya pernah menjadi moderator juga pada kegiatan yang sebelumnya dengan Kak Gaiska. Apa ya? Pertanyaan saya adalah ketika kita melakukan kegiatan moderator, public speaking ataupun MC, terdistrak pada saat kita berbicara gitu, ataupun ada suatu hal yang membuat fokus kita tuh teralihkan gitu. Nah, bagaimana sih problem solving dari KGSK sendiri ketika kita menjadi moderator ataupun MC, ada sesuatu kejadian